Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Tika Inayah bersama Bu Atika. Di pembelajaran tema 4 subtema 1 ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA dengan materi sistem peredaran darah manusia, dan kompetensi dasarnya adalah memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Materi ini terdapat di kelas 5 SD. Di pembelajaran sistem peredaran darah manusia ini, kita akan mempelajari 3 pokok pembahasan materi, yaitu ada 3 komponen dalam sistem peredaran darah. Apa saja? Ada darah, ada jantung, dan ada pembuluh darah. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Di pembahasan pertama, kita akan mempelajari tentang darah. Apa sih itu darah? Darah sangat berperan penting untuk makhluk hidup atau manusia. Darah dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada sel darah dan plasma darah. Nah, sel darah juga dibagi menjadi 3 komponen. Apa saja? Yaitu ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru, lalu sebaliknya dari paru-paru menuju seluruh tubuh. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada keping darah atau disebut juga dengan trombosit. Nah, keping darah ini berfungsi untuk pembekuan darah dan penyembuhan luka. Selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah terdiri dari 2 bagian, yaitu 90%-nya air dan 10%-nya zat lain. Plasma darah berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan hormon ke seluruh tubuh. Berikut adalah ringkasan fungsi dari komponen darah yang telah disebutkan tadi. Kalian bisa simak dan dibaca baik-baik ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jantung. Apa sih fungsi jantung? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Perlu kalian ketahui bahwa jantung bekerja selama 24 jam dalam sehari tanpa henti. Sehingga jantung itu memiliki peran penting dalam tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Karena dengan jantunglah darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Dan dengan bantuan jantung pula, darah dapat berfungsi dengan baik. Coba kalian simak video berikut ini. Pada gambar berikut ini menandakan bahwa jantung tetap bekerja meskipun dalam kondisi tidur. Berikut adalah contoh animasi dari kinerja jantung. Kalian bisa lihat gambar yang berwarna ungu dan warna merah itu adalah contoh darah yang mengalir melalui pembuluh darah yang berbeda. Dan yang warna putih adalah katup yang berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Perlu kalian ketahui bahwa darah di dalam tubuh memiliki larutan elektrolit atau dapat menyengat listrik, sehingga itu memudahkan jantung dalam bekerja atau memompa darah menuju bagian tubuh lainnya atau ke seluruh tubuh. Agar lebih jelasnya, perhatikan video animasi berikut ini. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung.
Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Jantung berdenyut melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi disebut dengan sistol, dan pada saat relaksasi disebut dengan diastol. Pada saat sistol, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung, yaitu dari ventrikel kanan ke paru-paru dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Pada saat diastol, ruang jantung mengendur dan terisi darah. Dan semua proses itu akan terus terjadi secara terus-menerus tanpa henti, selama manusia itu masih hidup. Setelah menyimak video animasi tersebut, kita uraikan fungsi-fungsi dari bagian jantung. Yang pertama, ada serambi kiri berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen atau O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Berikutnya ada katup, berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Selanjutnya ada bilik kiri, berfungsi untuk memompa darah kaya akan oksigen atau O2 ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada serambi kanan, berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida ke bilik kanan. Selanjutnya ada bilik kanan, berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Nah, kalian bisa lihat di bawahnya ada gambar pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh nadi yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke tubuh, dan pembuluh vena atau balik mengalirkan darah dari tubuh ke jantung. Pembahasan selanjutnya yaitu pembuluh darah. Kalian bisa simak baik-baik alur dari pembuluh darah tersebut. Pembuluh darah yang berwarna merah disebut arteri, dan pembuluh darah yang biru disebut juga vena. Tahukah kalian bahwa manusia memiliki peredaran darah ganda? Apa sih peredaran darah ganda? Peredaran darah ganda merupakan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa saja? Yuk simak penjelasannya. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru, begitu juga sebaliknya dari paru-paru menuju jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju seluruh tubuh, begitu juga sebaliknya dari seluruh tubuh menuju jantung. Perhatikan video animasi berikut ini. Sungai ini panjang dan indah sekali. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai panjang. Aku tidak percaya jika ada coba tunjukkan. Ayo.
Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Sungai kehidupan sepanjang ini merupakan sungai terpanjang di dunia kan? Kenapa sungai ini begitu sepi? Kami adalah tuan rumah sungai kehidupan ini. Nama kami Serigala Merah atau Eritrosit. Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Tanpa kami, manusia tidak bisa hidup. Terima kasih Eritrosit. Terima kasih ya. Tapi kenapa perut kalian kosong? Isinya adalah oksigen. Oksigen di perut kalian berasal dari paru-paru manusia kan? Betul, dari paru-paru manusia, kami mengantar oksigen yang dihisap manusia ke seluruh tubuh manusia. Ayo, lihat kami melepas oksigen. Kami sudah terlepas. Cepat oksigen kami. Cepat kami datang. Setelah melepaskan oksigen, perut kami jadi kosong dan kami harus membawa sisa pembakaran. Aduh, kenapa tubuh kalian berubah warna? Karena kami menghisap sisa pembakaran. Aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menakutkan, sangat menakutkan. Kalian sedang apa? Teman, jangan takut. Kami adalah sel darah putih. Kami juga disebut sebagai leukosit. Biar begini, kami adalah prajurit paling berani. Berubah bentuk. Menarik sekali, lucu sekali. Kalian jangan pergi. Kami harus berpatroli, tidak boleh sembarangan. Sampai jumpa dulu ya. Dasar pencuri, apa yang kalian lakukan? Gadis kecil, pelan sedikit ya. Kami sedang berada di tubuh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kasihanilah kami. Tidak tahu diri, kau suka mencelakai manusia. Berani-beraninya merayuku. Pengawal, di sini ada kuman. Cepat sini. Mana bukan kuman? Kepo mereka. Pasti mereka untuk melindungi kesehatan manusia. Cepat lindungi kesehatan manusia. Bang, pelan-pelan saja. Hati-hati. Aduh, wah berdarah, sakit. Nah, sekarang biarkan trombosit untuk menunjukkan kehebatannya. Serahkan padaku saja. Aku mengeluarkan sejenis zat untuk pembekuan darah. Ayo, teman-teman. Pendarahannya sudah berhenti. Wah, manfaatnya cukup besar. Berikut adalah kesimpulan dari peredaran darah manusia. Ada dua, yaitu darah besar dan darah kecil. Nah, peredaran darah besar dari bilik kiri menuju aorta, kemudian arteri menuju kapiler seluruh tubuh, kemudian menuju vena atas dan bawah, dan yang terakhir bermuara di serambi kanan. Nah, kemudian peredaran darah kecil yaitu ada bilik kanan menuju arteri paru-paru, menuju vena paru-paru, dan menuju serambi kiri. Untuk lebih jelasnya, coba simak video berikut ini ya, agar lebih mudah memahami peredaran darah manusia. Untuk menghafal peredaran darah besar itu memakai kata bisa. Ya, ada dua suku kata ya, bi sama sa. Kita mulai dari bi. Bi itu dari kata bilik. I dari kata kiri. Ya, ingat huruf kedua dari kata kiri itu adalah i. Jadi i itu kiri ya. Artinya adalah peredaran darah besar itu dimulai dari jantung bagian bilik kiri. Kemudian darah akan keluar melalui aorta, yaitu nadi terbesar, dan menuju ke seluruh tubuh. Ingat, jadi kalau darah ke seluruh tubuh itu melalui aorta, ya. Dan kemudian dia akan kembali ke jantung. Jantung bagian mana? Yaitu suku kata kedua, yaitu sa. Sa itu dari kata serambi. Dan a dari kata kanan. Ingat, kanan huruf keduanya adalah a, ya. Jadi a itu adalah kanan. Artinya darah yang sudah beredar ke seluruh tubuh itu akan masuk ke jantung kembali ke bagian serambi kanan. Oke? Jadi ingat ya, peredaran darah besar, ingat kata bi, sa. Bi bilik kiri, sa serambi kanan. Bagaimana dengan peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung lagi. Pokoknya ingat,
Paru-paru kita kan jauh lebih kecil dari tubuh kita. Jadi kalau darah mengalir ke paru-paru, ada peredaran darah kecil. Nah, untuk mengingat yang lebih khusus, bagian jantung yang lebih khusus pada peredaran darah kecil, maka ingat kata basi. Ada dua ya, basi. Ba, kita mulai dari ba dulu. Ba itu adalah dari kata B, yaitu bilik. A itu dari kata kanan. Artinya, darah itu akan mengalir dari bilik kanan. Nah, dari bilik kanan dia akan mengalir ke paru-paru, ya. Jadi ingat ya, dari bilik kanan dia akan mengalir ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Oke. Nah, kemudian masuk ke paru-paru, dia akan kembali ke jantung membawa oksigen. Nah, kembali ke jantung bagian mana? Ingat C. Ingat dari kata ba sama C ya. C-nya itu adalah S-nya dari kata serambi dan I-nya dari kata kiri. Artinya, darah dari paru-paru yang membawa oksigen tadi akan masuk ke jantung ke bagian serambi kiri. Oke? Bisa mengerti ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.